Sholat. Awas pintu. Nomor antrian 21. Silakan menuju loket kasir. Nomor antrian 21. Silakan menuju loket kasir. Nomor antrian 21. Silakan menuju loket kasir. Baik, saya kira untuk penjelasan cukup ya. Ada mau ditanyakan? Ini kan tidak punya informasi bagus. Hanya informasinya mediatornya sholat dulu. Jadi mungkin Bapak berkenan menunggu sebentar. Setelah sholat bisa mediator ada di sisi kami, di sisi kiri kita ada di sana, di sisi kiri kami, di sisi kanan Pak. Baru ke Zoom sebelah situ. Nanti ditunggu. Untuk mediasi kira-kira minta waktu untuk termen pertama minta berapa lama? Waktunya. Rentang waktu memediasi kan mulai hari ini dan beberapa hari ke depan. Maksimal kan 1 bulan. Boleh diperpanjang. Mudah-mudahan apa yang dibahas oleh mereka kan ini sedekah batin. Sedekah batin biar mereka yang berbicara, mereka yang membahas, kita lawyernya mau ke belakang. Ya, Bapak kasih advisnya saja. Iya. Beliau yang memutuskan sendiri. Kalau mediator kan gitu, hanya difasilitasi. Saudara penggugat minta berapa lama? Berapa lama? Ya, mungkin surat edaran mahkamah 1 bulan maksimal. Nanti diserahin prosesnya sambil berjalan ya. Nah, kan saya menentukan sidang berikutnya 1 bulan maksimal. 1 bulan. Kalau boleh, kalau mau minta sebentar aja boleh juga. Seminggu. Ya itu. Tapi boleh diperpanjang. Misalnya kalau ada indikasi kan gini, saudara penggugat supaya paham. Walaupun proses cerainya jalan terus, banyak hal yang bisa disepakati. Walaupun perceraian itu kalau harus terjadi, kita doakan semoga yang terbaik. Tapi kalau harus terjadi, bukan berarti yang lain nggak boleh disepakati, boleh. Dan itu kami kategorikan berhasil juga. Karena itu bagus kalau hal-hal lainnya itu disepakati saja. Kalau memang harus terus bergulir ini, ya cukup ini saja. Yang lainnya sudah diatur. Keuntungannya adalah terhadap hal-hal yang disepakati itu tidak lagi boleh dibanding, tidak lagi boleh dikasasi, putus di situ. Kalau nanti putusan akhirnya berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau putusan pokok misalnya tidak jadi ya juga itu sebagai asesor. Tetapi kalau seandainya disepakati dan putusan katakanlah putusan perceraian itu definitif berkekuatan hukum tetap, maka hal-hal yang disepakati itu nggak boleh dibanding lagi. Nomor ya. Bagus kalau bisa mungkin. Saya kira cukup. Hanya itu ada pertanyaan. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Nomor anak 3. Jadi kita benar ya seminggu ya. Dengan nomor pembicaraan 22100. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Mediasi setelah kita sholat, nanti kita ketemu dengan ketua dipertemukan kalau memang ada kesepakatan. Kalau seandainya ada hal-hal yang disepakati berkaitan dengan misalnya anak, berkaitan harta benda dalam perkawinan, berkaitan dengan hal kalau putusannya itu nggak jadi cerai, ini dengan sendiri nggak berlaku. Tapi kalau pada akhirnya nanti harus bercerai, maka kesepakatan itu kalau ada kesepakatan, maka itu berlaku. Begitu. Makanya bagus kalau ada kesepakatan.
Jadi nggak ada lagi bergeser dari situ. Bagus sekali gitu. Dan ini keadilan tertinggi. Kita tidak lagi mengikuti pasal-pasal, mengikuti kehendak Bapak dan Ibu berdua. Jadi tidak lagi diikuti oleh norma-norma tertentu, tidak. Dalam arti selama tidak melanggar susila berhukum dan seterusnya. Kalau hanya untuk kesepakatan enak gitu. Jadi tentang anak, tentang harta benda, tentang nafkah, tentang apa segalanya yang karena ini kalau begini kan bisa juga dikembangkan walaupun mungkin saudara penggugat tidak memasukkan ini didampingi para kuasa juga bisa mengembangkannya sendiri kalau seandainya nggak ada kesepakatan. Tapi kalau ada kesepakatan itu final di situ. Dan walaupun mintanya seminggu itu boleh ditunda beberapa kali untuk memastikan kalau ada hal yang perlu disepakati. Nah, begitu. Jadi bagus. Dan setiap hari bisa mediasi. Kalau sudah disepakati untuk merumuskan itu setiap hari bisa konsultasi dengan mediator. Kalau dibuka waktu bisa dipending lagi. Selanjutnya tentu saudara prinsipal tak perlu hadir kecuali nanti ada ikrarnya. Nah, itu biasanya langsung oleh saudara prinsipal ikrar. Tapi nanti setelah putusan. Silakan masuk ke ruang sidang. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya disepakati itu mudah sekali langsung dilakukan kita pendapatnya sehingga ke depan tidak lagi dilakukan upaya hukum. Ada lagi pertanyaan? Silakan masuk ke ruang sidang 2. Ada. Cukup ya? Berarti kita tunda sepekan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi. Dan seandainya sepekan itu nanti dirasa tidak cukup dan tunggu waktu lebih lanjut, maka semua pihak boleh mengajukan perpanjangan waktu mediasi di tanggal 30 jadinya ya, 30 Agustus. Agustus lagi. Oktober 30 Oktober 2024. Nah, kalau mediasi itu kan memang pada prinsipnya menghadirkan prinsipal ya. Kalau sidang-sidang selanjutnya ini kan dilakukan secara elektronik. Jadi bahkan advokat juga nggak datang di sini, cuma ngirim. Oh ya, berarti kita harus setelah ini ada laporan mediasi, nanti ada kode kalender kita tetapkan. Selanjutnya ya. Baik untuk kepentingan mediasi kita tunda hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 hadir tanpa dikirim surat panggilan karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Baik, tidak ada.